apa pesan yang Allah sampaikan seperti itu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi ya ini ya, kita ada kesamaan sehingga dalam membangun dialog itu mungkin bisa juga dengan pendekatan sisi-sisi ketauhidan tadi. Ya ahlul kitab, ta'ala bila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Itu pesan yang sama yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengajak mereka berdialog, yaitu kepada kalimatun sawa, kalimat yang sama di antara kita dengan mereka, yaitu menyembah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala, dan mentauhidkannya ya, tidak mempersekutukannya dengan makhluk, dengan ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya, mereka tergerak hatinya, dan akhirnya mereka menyadari bahwa siapa sebenarnya yang berhak disembah, siapa sebenarnya, apa esensi tauhid itu, dan bagaimana penghambaan kita sebagai pengikut para nabi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan ini dulu sedikit Anda tambahkan, nanti Anda lanjutkan. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum Bang Ustaz Ahmad, Kang Ustaz Rafiq juga. Silakan mau menambahkan Kang Ustaz Rafiq dulu. Waalaikumsalam. Lanjut. Kang Ustaz Rafiq mau nambahin? Ya, silakan Bang Ustaz Ahmad untuk menambahkan tentang itu keutamaan iman. Ya, tentang keutamaan iman. Kita tadi membahas dari kitab Tangkih sebetulnya, dan berkembangnya kepada, karena di kita wilayahnya wilayah diskusi lintas agama ya, jadi kita sambil menyerempet ke situ ya, bahwa jalurnya sama. Ini memang pertanyaan besar dari dulu itu saya begitu, gitu kan. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mempunyai anak dua, Nabi Ismail sama Nabi Ishak, tentu memperkenalkan nama Tuhannya itu satu, Allah. Dan ketika mengucapkan Allah itu tidak susah, sangat mudah sekali, kan gitu. Ternyata terdeteksi dari jalur Ismail alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu masih menempel kalimat atau kata Allah ini masih ada, gitu kan. Tapi ketika kita lihat dari jalur Ishak alaihissalam ke bawah, lanjut sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, maka Allah itu enggak ada. Bahkan sempat saya tanya kepada Sweb waktu kemarin tuh, bahwa kenapa hilang di situ? Iya, gantinya WH katanya kita. Abah. Anda tambahin Abah. Anda luruskan sedikit ya. Bukan tidak ada. Kata Allah itu bukan tidak ada. Kan tadi Anda udah bilang bahwa di dalam terjemahan Peshitta mereka masih menggunakan kata Allah. Dan bahkan dalam orang-orang Nasrani yang katakan seperti Nestorian atau Ebionin atau orang-orang yang di Arab ya, Ortodoks Syria dan lain-lain itu ya, mereka masih ada yang menggunakan kata Allah untuk Bapa itu, masih ada ya. Dan bahkan Rabi Yahudi yang menerjemahkan Bible itu di dalam bahasa Syriak itu masih menggunakan kata Allah, masih ada. Hanya saja tadi tidak hanya Allah, mereka ada sebutan lain untuk Allah seperti Yurhevave, tadi ada Adonai, ada Elohim dan lain-lainnya. Tetapi sebenarnya kata Allah itu ada, hanya saja dalam bahasa aja, bukan dalam bahasa yang sifatnya ofisial. Kalau Al-Quran itu dia ofisial, itu bahasa langit, resmi dari Allah. Sehingga itu yang paling sempurna dan paling final revelation, kata Gus Betik tadi ya, penutup risalah dan penyempurna. Sehingga bahasanya itu sudah dikembalikan kepada bahasa asalnya. Adapun kata Allah, Eloah, Eli, El dan lain-lain itu bahasa ajam, artinya penyebutan nama Allah dalam logat orang awam, orang umum, bukan liturgi yang berasal dari kitab suci. Nah, kalau kita mau bilang itu liturgi dari kitab suci, boleh saja, tapi dengan syarat tunjukkan kitab suci yang aslinya, Taurat itu atau Injil itu kan nggak ada. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa itu penyebutan Allah yang diucapkan oleh orang-orang ajam atau rabi-rabi yang menulis ulang kitab itu ke dalam bahasa dialek yang beredar di masyarakat. Apakah itu Hebrew atau Aramaik atau lain-lain ya. Nah, tetapi Allah menunjukkan bahwa yang sebenarnya nama Allah itu adalah dengan penyebutan yang sempurna, dengan lafzul jalallah alif lam lam ha itu.
Dan itu yang benar, itu yang bahasa asli sebagaimana yang Allah turunkan dari awal sampai insya Allah sampai akhir zaman. Nah, ini tambahan dari anak. Lanjut. Mau Pak Ustadz Ahmad untuk menambahi, mempertegas atau menanggapi? Mau tafadhol maskuro. Lanjutnya ya Pak, baru Bung, jadi belum dapat apanya. Ya, silakan kalau begitu kembali kepada Gus Metik Subandi Sukoco. Jangan pakai segawon. Nah, atau Sardulo Seto. Sardulo Seto segawon petani itu jangan dipakai-pakai itu. Monggo. Iya, biasanya langsung di banned itu, Mbak. Itu, Mbak. Iya, ya makanya. Monggo tafadhol. Kalau kita pakai segawon kan dia nggak ngerti, nggak bisa di bannednya akunnya. Enggak, iya. Kecuali TikToknya bahasa Jawa. Aku sebetulnya ingin dengar saudara bunda-bunda kita, Pak. Ini ada Bunda Azahra ini. Ya silakan yang mau bertanya, silakan. Untuk Ya, Pak. Izin ya, bagus. Yo, Ya, monggo. Assalamualaikum dari tadi ucap salam. salam. Waalaikumsalam. Dari tadi, ya, dari tadi menyimak apa yang dipaparkan Gus. Mungkin menjawab pertanyaan saya dari kecil ya, dari sejak kecil. Pernah sih bertanya kepada ulama di sini, jawabnya samina wa atokna, gitu. Jadi pertanyaannya tuh begini, dalam sholat tahiyat tuh ada Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim gitu ya. Itu kenapa cuman Ibrahim yang aku tahu? Ini kan waktu itu masih kecil ya Gus ya. Okay. Jadi kenapa kan Nabi banyak, kenapa cuma Ibrahim yang diajak? Gitu. Bertanya ke ulama, jawabnya samina wa atokna. Gitu, tadi dengerin mungkin salah satunya alasannya apa yang dipaparkan Gus Betik ah. Gitu ya guys. Betul sekali Bunda, Bundaku sayang, semoga sehat selalu nggih. Amin. Itulah yang jadi masalah Bunda. Ada alasan lain ya Gus, alasan lain gitu selain kan bisa juga dari nasab. Waktu itu waktu saya masih kecil ya ini. Okay. Kalau ambil nasab mungkin Ismail lebih dekat gitu. Oke. Salah satunya begitu, ternyata bukan karena itu alasan Ibrahim dibawa dalam tahiyat tuh ya Gus. Betul Bunda. Bunda ini suka aku, cerdas juga kerangka berpikirnya. Nggak tahu Bunda ini sekarang usia berapa, nggak tahu ya. Taruhlah Bunda ini usia, maaf Bunda kalau keliru kan, ini 70, aku nggak tahu. 70. Taruhlah Bunda ini usia 70 ya. Mulai berpikir usia 70 kurangi 10 ya, mulai berpikir usia 10, berarti 60 tahun. Bayangkan coba, selama 60 tahun ya, Bunda kita tidak menemukan jawaban, karena cukup dijawab sami'na wa atokna. Itu kan nggak benar itu. Dan orang-orang seperti Bunda ini bukan hanya Bunda saja, banyak sekali kita ketemu. Itulah yang paling aku memberikan kritik terhadap model-model pendidikan kita, khususnya di pondok-pondok pesantren dan di mana-mana jalan. Jangan ada feudalisme pendidikan. Jelaskan secara nalar, secara logis. Karena Al-Quran itu memerintahkan kita, lu mikir dong, masa lu nggak mikir gitu. Ini Abah tahu, berkali-kali aku di room ini menjelaskan bahwa Gusti Allah itu ya memerintahkan kita untuk berakal. Makanya dalam kelompok kajian-kajianku bersama payer-payer YouTubeku itu disebutnya salam itu Islam rasional. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Kang Mas Adat Wiyada dan yang lain-lainnya yang telah berkontribusi ya. Semoga kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Gusti Allah Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Matur nuwun untuk segalanya. Oke, aku lanjut, Mbak. Jadi Abah dan saudaraku semua yang di sini, orang-orang seperti Bunda kita ini bukan hanya 1-2 orang, banyak. Tapi kalau tanya dijawab samina wa atokna. Loh, itu bukan jawaban, itu karena dia sendiri nggak ngerti, karena dia sama gurunya dulu dijawab juga begitu. Nah, mulai sekarang ayo pendidikan ini kita rombak dengan penalaran, ya. Kenapa Bapak Ibrahim itu disebut? Karena Bapak Ibrahim itu
sebagai, kalau tadi pinjam istilah Bang Ali adalah father of nation, bapak segala bangsa, gitu loh. Bapak Ibrahim ini adalah bapak-bapak kita semua, gitu loh. Makanya ada satu buku bagus, itu judulnya Anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham itu siapa saja? Ya Yahudi, ya Nasrani, ya Islam. Dan alhamdulillah tadi sebetulnya aku sudah jelaskan, cuman belum begitu di stressing point ya. Alhamdulillah Bang Al sudah bantu menjelaskan ya, stressing point bahwa semua itu ada dimensi waktunya. Ya, jadi gini, ketika kita hidup di zaman Bapak Abraham, kita harus mengikuti milata Abraham sesuai Bapak Abraham, itu baru disebut Muslim. Ya, kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Musa, maka kita harus ikuti Yahudi sebagaimana Yahudinya Kanjeng Nabi Musa, baru itu disebut Muslim. Kalau kita hidup di zaman Kanjeng Nabi Isa, maka kita harus menjadi Nasrani sebagaimana Nasraninya Kanjeng Nabi Isa, baru disebut Muslim. Nah, itu semua sudah berlalu, sudah habis waktunya karena terjadi abrogasi. Abrogasi itu kalau di kampus itu apa ya abrogasi? Kalau abrogasi itu begini, yang kemudian itu melanjutkan dan membatalkan yang lalu. Tentunya teman-teman Yahudi, teman-teman Binasa ya Gus ya. keberatan ya dengan istilah ini, tapi tidak apa-apa ya. Jadi agama-agama Abrahamik itu begitu. Milata Abraham nggak berlaku ketika Yahudi sudah datang. Orang harus menjadi Yahudi. Yahudi nggak berlaku ketika Nabi Isa, Kanjeng Nabi Yesus itu sudah datang dengan Nasraninya, maka orang harus jadi Nasrani semua. Begitu juga ketika Islam sudah datang dengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka orang itu harus menjadi Islam semua, baru disebut Muslim. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Bang Al bahwa ada dimensi waktu yang harus diperhatikan. Jadi jangan terus semua itu Muslim tanpa mengikat dengan waktu ya. Itu nanti jadinya pluralis, itu tambah rusak kalau begitu. Makanya aku bilang tadi, sebagai perjanjian terakhir, ini pilihannya you mau atau tidak. You mau selamat ikut, you enggak ya tuh tinggalkan. Jadi yang kitab-kitab yang terdahulu itu sudah terakumulatif di Al-Quran itu sebagai perjanjian terakhir gitu ya. Terima kasih Bang Al sudah di stressing point kan ya. Karena kalau nggak di stressing point itu juga nanti bisa jadi masalah itu ya. Oke, terima kasih. Aku kembali tadi ke Bapak Abraham. Itu benar yang Bunda Ashara sampaikan ya. Dan kita menjadi korban feodalisme pendidikan ya. Jawabannya samina wa ata'na gitu. Kalau gue digitukan ya gue jawab, lu nggak usah ngajar kalau lu nggak tahu aja kok ngomong samina wa ata'na, gituin aja beres gitu. Ya makanya jangan ada feodalisme pendidikan. Bayangkan setelah 60 tahun Bunda kita baru ngerti. 60 tahun bukan kemarin sore. Dan bukan hanya Bunda kita aja yang mengalami demikian. Maka alhamdulillah ya, kita berterima kasih kepada Abah Tea ya Bunda ya. Dengan kita bisa ketemu akhirnya Bunda tercerahkan. Kaitannya bukan nasab Bunda. Islam itu tidak mengukur nasab sebagai keunggulan. Makanya sekarang kan lagi ribut tentang Habib dan segala macamnya. Gue disuruh bahas Habib, gue nggak mau. Karena apa? Jauh sebelum ribut seperti sekarang, gue sudah bahas berseri-seri beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu lah. Gue nggak tahu udah berapa lama. Gue sudah bahas itu. Silakan lihat, ketik Subandi T. Sukoco apa itu Habib. Itu aku jelaskan. Kan ributnya baru sekarang. Ya, gue sudah bahas berlalu kemarin dulu. Gue suruh bahas lagi males, nggak tertarik gue. Jadi Islam itu tidak pernah menisbahkan pada nasab. Makanya di Al-Quran dijelaskan siapa yang paling mulia, yang bertakwa. Jadi kepada ketundukan, ketakwaan itu yang menjadi ukuran. Contohnya gampang saja lah, Kan'an itu kan turunannya Nabi, tapi kan ya dia nggak selamat gitu loh. Kan'an itu anak langsung keturunan, bukan sekedar anak. Karena nanti kalau bahas itu kita harus tahu apa itu anak, apa itu keturunan. Beda keturunan dan anak itu beda gitu ya. Nanti bisa lihat di channelnya Gus Putih kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut anak Allah. Itu di sana penjelasannya itu ada 4 kalau nggak 5 seri. Dan satu serinya itu ada 1 jam. Jadi nggak bisa ngaji sama Gus Putih hanya datang lihat nggak bisa ya, pacet aja goblok.
harus sistematik gitu. Jadi benar sekali yang kata Bunda tadi, ya. Karena apa? Karena memang beliau itu menjadi panutan, menjadi cikal bakal dari agama-agama yang ada. Maka nama beliau disebutkan, bukan nabi-nabi yang lain. Kenapa begitu? Yaitu hak prerogatifnya itu di Allah. Makanya kan hanya beliau yang mendapat gelar Khalilullah. Jadi ada teman, ada sahabat, ada Khalil. Teman itu ya teman, sahabat itu lebih dekat lagi, Khalil lebih dekat lagi. Ya, kira-kira gitu lah tinjauan bahasanya. Itu Bunda, dan aku ikut senang. Artinya apa? Gus Beti capek ngomong di sini, bermanfaat ya. Bayangkan 60 tahun baru terjawab sekarang. Monggo dilanjut. Itu dulu, Mbak. Saya tambahin Gus. Monggo. Saya tambahin sedikit ya. Monggo. Hanya pertanyaan Bunda ini menarik ya. Sebenarnya tadi secara umum sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Kita semakin tahqiq lagi ke dalam ya, semakin memperjelas gambaran utuhnya ya. Kenapa dalam ibadah haji itu umat Islam merujuknya kepada tradisi yang diajarkan, ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah haji itu, ya, ibadah kurban dan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bukanlah agama yang merujuk kepada pribadi Nabi Muhammad, ya. Tetapi agama Islam itu adalah agama yang merujuk kepada tauhid, ya. Jadi bukan merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Makanya klaim-klaim orang-orang yang pembenci Islam itu orientalis ya. Mereka mengatakan bahwa agama Islam itu agama buatan Nabi Muhammad. Itu tidak benar. Kalau agama Islam itu agama buatan Nabi Muhammad SAW, mungkin ibadahnya nggak ibadah haji kita. Mungkin ibadah baru yang merujuk kepada pengajaran yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW tentang pribadi dia atau keluarga dia, mungkin begitu. Tapi ini kan tidak. Tapi kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim kan, yang menunjukkan ketaatan mereka, ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sekaligus menarik dimensi ruang dan waktu tadi ya, dimensi waktu tadi ya, bahwa Islam itu sumuliyatul makan wa sumuliyatul zaman. Islam itu dia sempurna dari sisi waktu dan tempat, zaman dan tempatnya gitu. Relevan gitu. Nah, sehingga kita merujuk kembali, menapak tilas kembali bahwa agama Islam ini adalah agama tauhid, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak daripada bangsa-bangsa tadi. Nah, sehingga jelas di situ bahwa yang substansi ajaran yang dibawa oleh para nabi itu adalah tauhid, sama semuanya gitu. Bukan mengajarkan sektarian, bukan mengajarkan kefanatikan kepada satu suku atau bangsa gitu. Seperti yang diklaim orang-orang Yahudi selama ini, kami adalah anak-anak Allah, kami adalah bangsa pilihan Allah dan seterusnya. Tapi mereka satu sisi tidak taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Justru mereka yang paling utama mendurhakai Allah. Nah, ketika mereka melakukan itu, maka status mereka sebagai muslim tadi langsung hilang. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah katakan perjanjian kekal antara Allah dengan Ibrahim itu tidak termasuk kepada orang-orang zalim di antara keturunan Ibrahim. Siapa yang zalim itu? Inna syirka la zulmun azim. Zalim itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah dan mempersekutukan Allah dalam penghambaannya. Nah, ini tambahan sedikit. Tahu lanjutkan, Tat. Monggo Pak Ustadz Ahmad untuk menerangkan, untuk Baik, melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang dibahas Bang Al tadi tentang Allah dalam berbagai dialek gitu ya. Dan juga apa yang disampaikan Abatia tentang kalau dari jalur Ismail itu Allah itu masih tetap disebut Allah gitu kan. Saya mengambil analogi sederhana aja yang terjadi pada diri saya. Saya kan cerita kemarin saya kawin 3 kali. Istri pertama saya itu orang Bugis Malaysia. Istri kedua itu orang Melayu Medan. Istri ketiga orang Jawa Medan. Itu anak saya itu tiga bangsa itu. Dialeknya berbeda semua. Kalau mereka berjumpa itu memakai dialek masing-masing. Yang Malaysia itu pakai bahasa Malaysia, Melayu Malaysia, campur bahasa Bugisnya. Kalau yang sini ya pakai bahasa Melayunya. Yang ketiga nih belum nampak karena masih kecil. Tapi ibunya Jawa gitu.
Itulah kenapa anak-anak itu dikatakan berbahasa dengan bahasa ibu. Karena ibu mempengaruhi anak dalam berbahasa. Jadi antara Ishak dengan Ismail ini ibunya kan beda. Sarah ini kan orang Palestina. Mungkin dialek Palestina beda dengan dialek Mesir. Hajar ini Mesir. Maka ibu bunda Hajar mengajarkan Ismail dengan dialek Mesirnya, dengan dialek Arab Mesirnya. Sedangkan Sarah mengajarkan Ishak dengan dialeknya masing-masing. Ini juga terjadi di Indonesia ini kan kita nenek moyang kita satu tapi kok dialek kita beda-beda. Bahkan kadang-kadang kosakatanya jauh. Ada beberapa suku yang hampir-hampir mirip kosakatanya. Contohnya kalau orang Batak bilang makan kita dulu, mangan jolo gitu. Tapi kalau orang Sulawesi mandre yolo. Berbeda antara jolo dengan yolo. Itu kan artinya mangan dulu. Kalau orang Jawa mangan diseknya. Kalau orang Sunda apa, Pak? Dahar heula gitu kan? Dahar heula, tuang heula, lebok heula, ngajablok heula, banyak lah. Nah, jadi ada heula kata orang Sunda, ada disek kata orang Jawa, ada yolo kata orang Sulawesi, ada jolo kata orang Batak. Itu baru dari satu kata dan kita menggunakan beribu-ribu kata, maka tentulah banyak perbedaan. Itu kita satu rumpun Indonesia saja yang masih berdiam di satu Indonesia. Apalagi nanti Bani Ishak ya, dengan Bani Ismail itu berpisah tempatnya, tentulah dialek itu berbeda-beda. Saya mengadili dengan diri saya sendiri juga. Ketika saya ngomong dengan anak-anak yang dari Malaysia, ya saya menggunakan dialek ibu mereka yang orang Malaysia. Saya ngomong bahasa Malaysia. Kita hari ini nak pergi kemana? Kan gitu saya ngomong sama mereka. Tapi dengan anak-anak saya yang di sini, saya ngomong bahasa Rokan, bahasa Riau karena ibunya begitu gitu kan. Nak kemana kalian? Nak pergi kita? Ayo mau pergi. Kan lain. Artinya begini, itulah dia kenapa Allah itu disebut dengan sebutan yang berbeda, tapi sebenarnya akar katanya sama aja, yaitu Allah, tapi dialek masing-masing begitu. Sehingga orang yang tidak tahu mengatakan itu berbeda. Seperti yang sama-sama kita dengar bahwa kalau kawan-kawan Kristen mengejek Tuhan kita dan Allah SWT gitu kan. Padahal dia nggak tahu SWT itu maksudnya apa. Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya yang maha suci dan maha tinggi. Begitu juga disebut dalam bahasa mereka tapi bukan SWT. Ya dengan bahasa Ibraninya apalah maha suci maha tinggi itu wallahu alam. Nah, jadi itu saja sedikit saya tambahkan. Monggo Pak. Alhamdulillah ya. Jadi masalah dialek ya. Jadi ada Allah akhirnya di Aloha jadi Iloah. Tapi intinya katanya apa namanya Yode Fafe. Itu banyak ya. Tapi apa namanya Allah itu ya tetap Allah. Monggo Gus lanjutkan. Yang jadi bahasan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Saling melengkapi itu indah ya. Dari Bang Al. Ya. Bang Al ini Jakarta ya? Dari Garut. Oh, Garut. Ya bisa lah nanti. Saya lagi di luar nih Gus, lagi di Thailand saya, Thailand. Waduh, lagi di Thailand. Waduh, nggak ngajak-ngajak. Makanya tadi lanjut. Makanya tadi aku sedikit mikir masuk ruang kerja loh. Ini hari libur gitu. Nggak taunya ada di Thailand. Oke, semoga sukses Bang Al apa yang diikhtiarkan ya. Semoga sukses karir, sukses bisnis ya di Thailand. Nggak tahu apa bisnis atau karir itu. Tapi katanya tadi dari Garut ya, silakan saja kalau saya ikhlas kok kalau dikirimi dodol Garut gitu. Gitu, Pak. Oke. Jadi gini, untuk saudaraku semua, kita ini ada 26 ya. 26 peserta yang di bawah dan ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 yang di atas atau 9 ya. Kita jangan mau kalau disebut Islam itu Muhammadism. Jangan mau. Ya. Jangan mau. Aku ini men-stressing pointkan apa yang disampaikan oleh Bang Al tadi. Ya.
Karena di kampus-kampus kalau kita ketemu dengan peneliti-peneliti sekuler, mereka dengan enak udele dewe bilang Islam itu Muhammadisme. Kalau kalian dengar itu, kalian harus bilang oh tidak, dan kalian harus bisa menjelaskan. Terima kasih Kang Mas Adat Wiada ya. Karena Muhammadisme itu artinya seperti Soekarnoisme gitu loh. Atau Soekarnoisme, Marxisme gitu ya. Kalau Soekarnoisme atau Soekarnoisme itu pemikiran Soekarno. Kalau Karl Marx, Marxisme yang kemudian menjadi komunis itu pemikiran Karl Marx. Nah kalau Muhammadisme itu menjadi pemikiran Muhammad. Jadi mereka orang-orang sekuler itu yang mungkin mereka tidak tahu ya, maka tugas kita memberitahu. Kalau mereka tahu tapi mereka langgar ya itu namanya mereka memang cari masalah. Bahwa Islam itu bukan Muhammadisme. Islam itu bukan pemikiran seseorang yang bernama Muhammad, bukan. Gitu. Jadi Islam itu dinullah, aturan main dari Allah ya, yang disandarkan kepada iman Bapak Ibrahim atau Bapak Abraham sebagaimana pendahulu-pendahulunya ya, yang ada Yahudi dan Nasrani itu. Jadi kita harus bisa jelaskan. Jangan mau disebut Islam Muhammadisme gitu. Ini mereka menggiring kita untuk terjebak bahwa Islam itu karya Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Nanti maksudnya Islam itu menjadi agama ardi, bukan agama samawi, menjadi agama budaya gitu. Kalau dia dipahami sebagai Muhammadisme gitu. Maka sekali lagi kalau kalian semuanya, ini bahayanya kalau kita mungkin enggak ya. Tapi kalau anak-anak kita itu perlu kita kasih tahu, mereka kan sedang kuliah gitu ya. Di kampus itu pemikiran apapun berkembang. Maka kita harus bekali dari rumah. Jangan sampai anak kita lewat. Kita di rumah rajin sholat, rajin puasa, entah itu sholat wajib, puasa wajib, sholat sunnah, puasa sunnah. Tapi anak kita tidak kita awasi ketika dia bersinggungan dengan komunitas-komunitas diskusi di kampus, lewat itu anak. Apa nggak rugi kita? Padahal sesuatu nanti yang mendoakan kita setelah kita wassalam itu kan doa dari anak-anak kita. Jadi kita harus awasi. Karena permainan-permainan penggeseran makna ini itu biasanya di dunia-dunia kampus. Ya, sekali lagi jangan mau kalau disebut Islam Muhammadisme, tapi Islam itu adalah dinullah. Mungkin itu tadi menarik. Saat ini aku sangat mendapatkan pencerahan dari Kang Mas Ahmad ya. Tapi ini melahirkan sebuah pemikiran yang nakal. Aku ini orangnya nakal, maka disebut Gus Beti. Beti itu nakal. Ya. Kapan-kapan aku akan bikinkan videonya, aku terangkan. Jadi begini. Kang Ahmad itu punya istri pertama Bugis, kedua Melayu, ketiga Jawa Sumatera atau Puja Kesuma ya, putri Jawa kelahiran Sumatera. Jadi satu genre sama gue lah. Gue ini Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera gitu. Boy do bahasa Batak tu awat ya, manortor do boya manortor. Arsik tabo arsik. Jadi kalau almarhum bundaku itu kalau bikin arsik itu subhanallah. Ya. Orang Batak aja kalah bikin arsik sama almarhum bundaku. Belum bener ini. Karena bundaku dulu dilatih oleh ibu-ibu Batak bikin arsik. Itu makanan yang tanpa minyak. Itu kuliner Batak paling jago, paling top itu. Tanpa minyak itu. Tapi rasanya subhanallah. Nanti Kang Ahmad bisa jelaskan itu. Ya, bagaimana nikmatnya arsik itu. Oke. Dan bahasa anak itu kan bahasa ibu. Anak itu mengikuti ibunya. Ya. Aku sedikit merevisi ya. Bunda Sarah itu bukan dari Palestina ya. Kalau Palestina itu kan tanah yang dijanjikan ya. Bunda Sarah itu sama dengan Bapak Ibrahim itu dari Babil atau Babylon atau yang disebut sekarang Irak bagian utara atau Ur-Kasdim gitu loh ya. Bersama mengikuti suami tercintanya berdasarkan perintah Allah untuk pergi ke tanah yang dijanjikan yaitu Palestina. Ya, Palestina. Kalau Bunda Hajar
Ini di Alkitab dikatakan budak, padahal bukan. Dan itu perlu kita perdebatkan. Nggak mungkin lah Bunda Hajar itu budak. Nggak mungkin Firaun itu ngasih cenderamata budak. Karena cenderamata itu akan melambangkan kewibawaan yang ngasih. Gitu loh. Nggak mungkin raja kok kasih hadiah budak. Itu nggak mungkin. Cuman itu perdebatannya panjang ya. Makanya Alkitab itu sebetulnya benar gak Bunda Hajar itu budak? Itu perlu didiskusikan ya. Bunda Hajar ini dari Mesir gitu ya. Jadi kalau Bunda Sarah bukan dari Palestina. Palestina itu negeri yang kemudian ditempati awalnya Babylon. Makanya nanti orang Israel dengan orang Arab itu beda kulit. Kalau Israel itu lebih cenderung putih daripada Arab. Karena apa? Ibunya beda. Yang satu F1 Babylon, Bapak Abraham itu Babylon, Bunda Sarah itu Babylon. Sedangkan yang Arab ini nggak F1 dia, bapaknya Babylon, ibunya Mesir.